rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari perusahaan migas. Mengapa saya perlu sampaikan ini ke rekan-rekan? Karena tiap jenis perusahaan migas itu beda tesnya. Sehingga nanti bila Anda akan tes ke sebuah perusahaan, Anda sudah tahu jenisnya apa, Anda bisa melakukan persiapan lebih tepat dan melengkapi kompetensi yang sesuai. Dan Anda tidak akan salah ambil training atau sertifikasi. Karena biaya training dan sertifikasi begitu cukup mahal, bisa sampai puluhan juta rupiah. Kalau saya bertanya ke seseorang, katakanlah saya minta Anda untuk menyebutkan nama-nama perusahaan migas, kemungkinan besar Anda akan menjawab Chevron, Shell, Exxon, Schlumberger, Halliburton, ya seperti itulah. Karena Anda hanya tahu nama-nama itu, maka Anda mungkin hanya melamar ke perusahaan itu. Dan ketika gagal, Anda langsung berkesimpulan bahwa kompetensi Anda tidak cukup untuk bisa lolos tes di perusahaan migas. Padahal di luar nama-nama itu, ada ratusan perusahaan yang bergerak di sektor migas dan mungkin Anda bisa masuk ke sana, kompetensi Anda cukup untuk diterima di sana. Jenis perusahaan migas itu secara sederhananya bisa kita klasifikasi berdasarkan kegiatannya. Pertama itu ada perusahaan migas jenis KKKS. KKKS ini adalah singkatan dari kontraktor kontrak kerjasama. Maksudnya perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah, di mana pemerintah ini diwakili oleh SKK Migas untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi. Jadi maksudnya seperti ini, misalnya di wilayah Indonesia itu ada satu area yang ditenggarai memiliki kandungan minyak, tapi untuk menyelidiki dan membuktikan dan mengeluarkan minyaknya itu biayanya sangat besar. Mungkin bisa 700 miliar sampai 1,5 triliun mungkin satu untuk biaya eksplorasi, itu mahal sekali. Indonesia dengan APBN yang jumlahnya tidak besar, mungkin itu terlalu boros, sangat membebani APBN, sehingga pemerintah menawarkan ke perusahaan oil company untuk bekerja sama. Katakanlah Chevron. Jadi Chevron diminta untuk melakukan penyelidikan dan mengeluarkan minyaknya dengan biaya dari Chevron. Kalau misalnya berhasil, pemerintah akan mengganti biaya tersebut dalam bentuk cost recovery. Tapi kalau tidak berhasil, itu tidak akan diganti. Katakanlah Chevron berhasil, kemudian nanti minyak yang keluar itu akan diangkat, di lifting, dan nanti dibagi. Misalnya pemerintah 60%, Chevron 40%, kira-kira seperti itulah, tergantung dari kontraknya. Tapi mulai dari 2017 ada skema baru namanya gross split. Gross split itu tidak ada lagi cost recovery, jadi nggak keluar minyaknya, pemerintah nggak akan ganti. Jadi ke KKS itu harus benar-benar efisien. Nah, contoh perusahaan migas ini yang KKS itu contohnya kayak Total, Exxon, Chevron, Shell, ConocoPhillips, seperti itu. Nah, setelah kontraknya itu ditandatangani, maka KKS akan meminta perusahaan jenis geosurvey untuk melakukan eksplorasi atau penyelidikan apa benar di situ ada minyaknya. Maka perusahaan geosurvey ini akan menggunakan berbagai metode, misalnya metode menggunakan sistem seismik untuk memetakan, untuk menyelidiki patahannya di dalam tanah itu, kemudian berbagai survei lah. Outputnya adalah laporan apakah di situ memang ada minyaknya, potensinya berapa, secara ekonomis layak apa tidak, secara teknis itu bisa diambil apa tidak. Bila jawabnya positif, ya maka akan dilanjut dengan proses pengeboran atau drilling.
Nah, dan nanti KKKS ini akan menunjuk perusahaan drilling, contohnya seperti Atlantic Ocean, untuk melakukan pengeboran. Ketika proses drilling itu ada perusahaan pendamping, jenisnya namanya tuh oil service. Contohnya seperti Halliburton, Selam Bersih, mungkin ini Anda sering dengar. Ini melakukan kerjasama dengan perusahaan drilling, jadi ketika perusahaan drilling ini melakukan pengeboran, perusahaan oil service akan memasang casingnya, akan memasang cementing. Jadi untuk perkuatan sumur itu di semen sampingnya agar tidak runtuh. Kemudian diberikan lumpur, sirkulasi lumpur agar itu untuk pelumasan dan untuk menaikkan atau mengangkat batuan-batuan hasil drilling itu ke atas untuk diperiksa. Kemudian melakukan perforating atau sumurnya nanti diledakkan agar batuannya retak naik ke atas gitu. Atau juga nanti di banyak macamnya. Nah, katakanlah minyaknya tuh sudah bisa keluar dan siap untuk diangkat atau di lifting, ya. Output dari oil service ini dan drilling ini adalah memasang katup. Kita namakan tuh namanya tuh wellhead atau Christmas tree kalau orang-orang lapangan bilang. Nah, tentu minyak yang keluar ini kan harus diproses untuk jadi minyak bahan bakar. Nah, untuk itu perusahaan KKKS akan meminta perusahaan engineering untuk melakukan studi atau rancangan awal. Kira-kira berapa investasi yang harus dikeluarkan dan bentuknya seperti apa. Di sini ada di proses desain awal. Tujuan dari proses engineering ini yang kita biasa menyebutnya namanya front end engineering design atau disebut FEED, itu adalah untuk mengetahui berapa nilai investasi yang harus dikeluarkan oleh KKKS untuk membangun fasilitas pemrosesan minyak tersebut. Perusahaan engineering ini misalnya seperti Amek, Worley, Technip, ada banyak. Nah, setelah fase desain awalnya selesai, maka nanti meningkat ke fase detail. Jadi desainnya itu akan lebih didetailkan. Kalau dari FEED kelengkapannya mungkin baru 60%. Itu belum bisa untuk dikonstruksi. Untuk itu perlu didetailkan. Jadi kalau di proses FEED masih banyak asumsi. Nah, kalau engineering itu dengan data yang lebih update. Nah, setelah selesai di proses detail design, ya, itu dilakukan oleh perusahaan engineering, misalnya seperti Amek, Worley, Technip, Kellogg Brown Root, itu seperti itu. Nanti baru di construction, ya, dibangun. Jadi kalau misalnya Anda pernah lihat lowongan kerja perusahaan EPC atau EPC memerlukan karyawan bla 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 bla, yang dimaksud EPC itu adalah kontrak kerja mulai dari perencanaan atau engineering, procurement itu pengadaan barangnya, dan kontraksi itu pembangunannya. Nah, contoh perusahaan EPC itu adalah seperti misalnya McDermott, Saipem, Nisconi, kemudian Bakri Offshore Construction. Gitu. Nah, ketika fase construction juga itu banyak vendor. Banyak sekali vendor. Ada vendor tangki, ada vendor mesin, ada vendor instrumen, ada vendor electrical. Banyak sekali. Nah, setelah dibangun, kalau misalnya tempatnya itu di lepas pantai, maka harus dibawa. Dipasang di sana ada perusahaan installation. Contohnya seperti Saipem, DNB, ada Subsea 7 seperti itu. Dan setelah dipasang selesai, kemudian akan dikembalikan atau diserahkan ke KKKS untuk dioperasikan. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya yang sering kita ketahui itu umumnya adalah perusahaan KKKS.
Anda taunya cuma Total, Exxon, Chevron, ya kan? Atau drilling service, Halliburton, Schlumberger. Padahal Anda bisa melamar kerja ke perusahaan geosurvey, bisa ke perusahaan engineering, bisa ke construction, bisa ke inspection, bisa ke vendor, bisa ke installation, banyak sekali. Dan itu jumlahnya ratusan. Nah, kira-kira itulah jenis-jenis dari perusahaan migas. Sekarang Anda sudah tahu bahwa perusahaan migas itu tidak hanya Chevron, Total, Exxon, ya kan? Sekarang Anda tahu bahwa perusahaan migas pun ada EPC, ada inspection, ada drilling, dan lain sebagainya. Harapan saya dengan Anda mengetahui ini, Anda bisa tahu apa yang harus Anda siapkan. Karena beda perusahaan, beda tes. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan nanti kita sambung ke video ketiga. Terima kasih. Salam migas.